lawan kurang itu lebih kan? Baik. Lebih itu sama dengan tambah kan? Baik. Makanya di matematika ada tambah, ada kurang, ya kan? Kalau di hitungan prediksi ada kurang lebih kan? Ada tambah, ada kurang. Baik, sekarang perhatikan. Logika manusia, lawannya tambah itu kurang. Tapi diksi yang Allah sampaikan di Al-Quran tidak begitu. La in syakartum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, Allah tidak katakan aku kurangi. Karena sifat Allah tidak pernah mengurangi nikmat yang telah dijanjikan pada hambanya. Apa lawan tertawa? Nangis. Apa lawan hidup? Mati. Apa lawan kaya? Bukan miskin. Cukup itu Anda karena mikir Quran aja. Kalau pikiran manusia pasti cari lawannya. Wa annahu adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah menjadikan seorang tertawa dan menangis. Amata wa ahya, mematikan menghidupkan, tapi aghna wa aqna, yang menjadikan seorang kaya dan cukup. Jadi nggak ada sebetulnya yang miskin. Yang miskin itu manusianya yang tidak pernah merasa cukup. Dan saking sayangnya Allah masih disupport juga lewat zakat. Nggak cukup dengan zakat, pakai infak. Nggak cukup dengan infak, pakai sedekah. Kalau masih nggak cukup juga, memang manusianya yang pengen miskin. Lalu? Dia. Nanti begitu masuk ayat 215 kita akan mengerti tentang itu. Kita masih di ayat 21. Ya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Sebetulnya kalau bahasa manusia, sampai alladzi khalaqakum saja cukup. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum la'allakum tattaqun. Cukup, selesai. Kenapa mesti ada walladzina min qablikum? Apa dasarnya di situ? Nah, ini isyarat Quran begitu tinggi untuk menerangkan kepada kita bahwa sebelum kita pun sudah ada makhluk-makhluk yang lain. Generasi manusia-manusia lain. Coba lihat mereka. Satu, bagaimana ketika mereka soleh. Apa hasil yang mereka dapatkan? Bagaimana viral kisahnya? Bagaimana dibicarakan dan diungkit mereka? Bagaimana diistimewakan? Sebaliknya ketika mereka ada yang kufur, bagaimana nasibnya dalam perjalanan sejarah? Bagaimana Fir'aun dibincangkan? Bagaimana Qarun dibicarakan? Bagaimana Haman diviralkan? Seperti apa Musa, Harun kemudian dikisahkan? Dan seterusnya. Maka Allah seakan ingin mengatakan, kalau kalian benar menyembahku seperti orang-orang dulu itu menyembahku, maka yang terjadi akan begini. Tapi kalau kalian kufur, ingkar, kalian punya kedudukan sombong, punya kekayaan ria, punya pangkat jabatan kekuatan merendahkan, maka lihat bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, bagaimana Haman berjalan di muka bumi. Seperti apa kemudian dipertontonkan sampai dengan saat ini. Maka kita diminta untuk melihat dari perjalanan sejarah agar mengambil hikmah tentang apa yang kita rasakan dan lakukan saat ini. Maka kalimat walladzina min qablikum kelak akan ditafsir dengan turunnya tentang kisah-kisah orang-orang di masa lalu. Jadi dibuka dengan pendahuluan walladzina min qablikum sehingga manusia bertanya, kalau belum tahu kan bertanya. Dan orang sebelum kalian, logika kita akan bertanya, siapa orang sebelum kita ini? Maka banyak bertanya, Yahudi mengetes, Muhammad kisahkan dong tentang Dzulqarnain, maka turun surah Al-Kahf itu bercerita tentang itu. Bagaimana kisah Luqman, bagaimana kisah Yakub, bagaimana kisah Ayub. Menariknya apa? Nanti setelah sampai ke ayatnya, semua ayat-ayat yang berbicara tentang orang di masa lalu itu penutupnya rata-rata akan ditutup dengan jembatan membangun kesadaran yang menginspirasi. Kalimat Qur'annya disebut ibarah. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Nanti ada ulul absar, ya, ada ulul albab. Ada ulul absar, ada ulul albab, ya. Di surah Ali Imran ayat 13 ulul absar, nanti di surah Yusuf penutupnya ulul albab. Ulul absar bagi yang bisa melihat, meriset dengan kejernihan pandangannya. Ulul albab bagi orang yang punya pikiran jernih. Jadi kalau kita berpikir jernih, pandangannya jelas, tidak ada kabut, nggak ada halangan, seharusnya semua kisah-kisah di masa lalu itu ibarah. Apa itu ibarah? Bukan pelajaran. Kata dasar ibarah itu dari kata abara ya ambur. Sesuatu yang dilewati, melewati jembatan. Ya, sebagai penutupnya begini. Jembatan itu kan penghubung, ya. Maka seakan Allah ingin sampaikan begini, saya akan kisahkan kepada kalian kisah-kisah di masa lalu
supaya menjadi jembatan yang menghubungkan dengan keadaan kalian di masa kini untuk mengambil inspirasi dari apa yang mereka telah alami di masa lalu. Itu maksudnya. Jadi ketika Nabi Muhammad sakit, diturunkan kisah Nabi Ayub. Muhammad SAW, kamu sakit sekarang, tapi Ayub penyakitnya lebih daripada kamu. Maka ketika Ayub sakit, ini yang dilakukan. Maka Nabi belajar dari sikap Nabi Ayub diterapkan dalam kehidupannya. Ketika beliau disakiti, turun ayat-ayat tentang Musa. Muhammad SAW, Musa itu lebih daripada kamu. Ya, udah ngeyel umatnya, baru diselamatkan dari Firaun, kaki belum kering, sudah minta Tuhan yang lain dan sebagainya. Itu dipakai sikap itu untuk sabar menghadapi umatnya. Makanya ketika terjadi pembagian ghanimah dan ada yang komen di antara prajurit, ini nggak adil, ini bukan hukum Allah, ini bisa-bisaannya Nabi aja. Dulu udah ada yang begitu. Ya, udah ada yang begitu. Benih-benih sifat-sifat nifak itu sudah ada. Apa komen Nabi? Indah sekali. Saya disakiti biasa, Musa dulu lebih parah daripada ini. Jadi ternyata kisah di masa lalu itu bisa dijadikan jembatan untuk menginspirasi sekaligus memotivasi jikalau keadaan kita merasakan hal yang sama dengan umat di masa lalu. Kenapa saya tanya di awal sekarang ini ayat berlaku untuk kita atau tidak? Kalau Anda mengatakan untuk kita, maka jangan tarik terlalu jauh. Bawa aja kehidupan kita ke inspirasi di era Nabi. Ada di sini yang pengusaha? Ada. Kan zaman Nabi juga ada yang pengusaha, yang pebisnis, yang pedagang ada. Kenapa Anda tidak belajar dari kisah berdagang sahabat-sahabat Nabi yang nilainya bisa menginspirasi Anda? Ada di sini yang pengajar, ada. Kenapa nggak belajar dari sahabat-sahabat Nabi bagaimana cara mengajar yang efektif? Keluarkan itu semua, jadikan kurikulum kehidupan. Maka itu akan jadi jembatan yang terbaik untuk memberikan satu kurikulum kehidupan yang mencerahkan. Karena Nabi mengatakan, khairul qarni, era terbaik itu adalah eranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladziina yaluna. Kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu. Ngikut terus sifat baiknya. Jadi kalau kita bisa mengambil saripati kehidupan dan miniatur praktek kehidupan Nabi, diterapkan nilainya ke kita sekarang, maka kita akan bertransformasi menjadi era terbaik di masanya. Itulah sebabnya saya tutup yang menjadikan Al-Imam Al-Bukhari merumuskan kitab sahihnya ke dalam 97 topik. Setiap topik itu kurikulum yang kita butuhkan. Di setiap topiknya ada ayat, ada hadis, ada ayat, ada hadis. Di cara bacanya begini, Anda profesinya apa, lagi butuh apa, keluarkan temanya. Kan sering ada pertanyaan kan, iman itu naik turun kan? Bagaimana supaya naik dan dijaga supaya nggak turun? Maka buka kitab yang kedua, Kitabul Iman. Nanti ada ayatnya, ada hadis, jumlahnya 57. Keluarkan, pelajari. Ketika Anda pelajari, itu terkatrol imannya naik. Saya sering ditanya bagaimana Ustadz menguatkan ingatan, belajar yang efektif. Keluarkan Kitabul Ilmi. Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Di Kitabul Ilmi itu ada perangkat cara belajar yang efektif. Keluarkan, pelajari. Itu yang kita terapkan dalam kehidupan. Dan hasilnya bisa dirasakan. Semua mendapatkan yang sama, itu lompat setiap era generasinya. Itu terapkan, bawa dalam kehidupan. Nah ini yang kita dapatkan. Jadi ayat ini, satu ayat itu hanya pembuka saja, tapi mengantarkan pondasi yang sangat kokoh untuk kita memilih membangun bangunan apa yang ingin kita dapatkan untuk kehidupan kita. Tinggal Anda bangunannya mau apa, keluarkan ayatnya setelah itu. Profesinya mau apa, tanamkan ayat dan hadis dalam jiwa kita, praktekkan dalam kehidupan. Insya Allah apapun yang kita lakukan itu senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Ya, makanya di ujungnya ditutup dengan kalimat la'allakum, dan semua puncak kebahagiaan, kemakmuran, kebaikan ada dalam nilai takwa yang pernah kita ulas di